Shalom adik-adik semua. Shalom Kak. Sebelum kita memulai PA kita pada hari ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu dari Kidung Pujian lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah dua-dua ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Puji syukur kami ucapkan kepada-Mu Tuhan, sebab pada kali ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah di tempat ini dan kami bisa melakukan PA pada kali ini. Ya Tuhan, biarlah PA pada kali ini berkuasalah Roh Kudus Tuhan di dalam kami, bukakan hati dan pikiran kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekali lagi kakak akan sapa. Shalom buat kita semua. Shalom Kak. Ya, adapun tema kita pada kali ini yaitu belajar berkata cukup. Apa adik-adik? Belajar berkata cukup. Iya. Yang namanya hidup pasti punya harapan dan target. That's right. Yes. Tapi kadang kenyataan tidak sesuai atau jauh dari harapan kita. Dan jarak antara kenyataan dan pengharapan itu seringkali adalah kekecewaan. Kalau kita nggak mau kecewa, ya turunkan harapan agar tidak ada jarak antara harapan dan kenyataan. Ini adalah namanya menyerah, dan kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang terbaik ketika kita menyerah. So what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Nah, biarkan harapan tetap pada tempatnya. Ketika kenyataan masih jauh dari harapan, jangan jadikan jarak antara kenyataan dan harapan itu menjadi suatu kekecewaan. Is this possible? Ya, tentu saja. Just try to say enough. Hanya mencoba untuk mengatakan itu cukup. Maksud dari cukup ini bukan berarti kita cepat puas pada diri kita. Tapi pada state apapun kita sekarang, cobalah kita untuk terus bersyukur. Tapi tetaplah fokuskan pandangan itu pada harapanmu. Tapi belajar untuk berkata cukup itu bukan hal yang gampang, tapi juga bukan hal yang mustahil. Kalau dalam Alkitab dikatakan ada beberapa hal yang tidak pernah bisa berkata cukup. Apa saja itu? Mari kita belajar dalam PA kita pada kali ini. Kita buka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, yaitu Amsal 30 ayat 15 sampai 16. Amsal 30 ayat 15 sampai 16. Karena hanya 2 ayat, kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2 ya. Si Ribka mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Nah, sempat berpikir kenapa yang dijadikan perumpamaan di dalam kitab Amsal ini lintah? Kenapa tidak sapi atau burung pipit atau kecoa atau yang lainnya? Nah, kalau lintah ditempelkan ke tubuh kita bagaimana rasanya? Ada yang tahu? Geli Kak. Iya, lengket, geli.
terus rasanya agak dingin-dingin seperti apa gitu ya kan? Iya. Lintah itu hidup dari menyerap darah, mengambil sesuatu untuk dirinya sendiri. Terus kenapa nama anaknya dua-duanya dikasih nama untukku di ayat yang ke-15? Ini adalah penegasan buat kita betapa rakusnya si lintah ini. Pokoknya semua itu untukku dan untukku. Ya intinya itu merupakan simbol merasa tidak puas. Oke, kita kembali ke topik. Tadi ada 4 hal yang tidak akan pernah berkata cukup di dalam Amsal 30 ayat 15 sampai 16 ini. Yang pertama adalah dunia orang mati. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan pernah puas. Demikian mata manusia juga tidak pernah puas. Mata itu tidak pernah puas ketika melihat sesuatu lebih baik. Apa sih yang nggak mau gitu? Misalnya, ada seorang yang sudah punya HP. Ketika dia melihat merek yang terbaru, yang terbagus, dia ingin handphonenya ada 2. Ini bukan salah mata sebenarnya. Tuhan menciptakan mata dengan sangat baik, tapi kadang cara pandang kita akan sesuatu yang salah. Nah, cara pandang kita akan sesuatu ini menentukan kepuasan kita. Karena itu kita perlu menjaga mata untuk menikmati dari ciptaan Tuhan. Nah, yang kedua tadi di sini ada rahim yang mandul di ayat yang 16. Masih ingatkah kamu tentang kisah Rahel yang mandul? Dia cemburu pada saudaranya Lea karena Lea telah melahirkan anak untuk Yakub dan ia mengalami kecemburuan. Kalau kita melihat keberhasilan orang lain, terus kita terpacu untuk berusaha lebih baik, itu bagus, itu hal yang positif. Tapi seringkali kecemburuan membuat kita tidak produktif. Ketika kita merasa cemburu pada seseorang, entah karena dia promosi duluan atau lebih kaya, lebih disukai banyak orang, lebih terkenal, lebih putih atau lebih lain dan sebagainya, seringkali kita malah terlalu sibuk untuk menghabiskan banyak tenaga cuma untuk mikiran tentang dia dan mencari kesalahan dia dan lain sebagainya. Fokus pada diri sendiri. Maksudnya bukan don't care atau tidak peduli, tapi maksudnya it's okay kalau orang lain lebih ini lebih itu, marilah kita fokus pada pengembangan diri sendiri dan target yang kita ingin capai. Menghindarkan diri dari kecemburuan membuat kita mampu lebih produktif. Nah, yang ketiga yaitu bumi yang tidak pernah puas dengan air. Tanah yang tandus tidak akan pernah bisa untuk ditanami. Betul begitu? Betul, Kak. Ya. Ketika gurun pasir itu disiram dengan segelas air, airnya meresap habis ke bawah. Dan ketika kita beri segayung air ke gurun pasir, tetap airnya itu terus merembes ke bawah. Dikasih seember juga seperti itu. Bahkan segentong juga kita kasih air tetap seperti itu. Contoh, ketika saya misalnya bekerja dan saya memiliki gaji 4 juta. Kemudian saya ingin gajinya itu jadi 5 juta seperti itu. Pas kita punya gaji 4 juta mungkin kita mikirnya sekarang masih kurang ini. Kalau gajiku tadi 5 juta pasti aku nggak kekurangan lagi. Yakin. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga pengeluaran. Kepuasan itu bukan besar masalah gajinya. Belum tentu orang yang gajinya 10 juta lebih merasa puas dibandingkan yang bergaji 4 juta. Kepuasan itu adalah ungkapan syukur dan belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Hindari hutang menghutang dan berhikmatlah memakai fasilitas yang ada pada kami. Yang keempat adalah api. Kuali kecil untuk melebur perak di dalam perapian dan melebur emas, dan orang yang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya ini dalam Amsal 27:21. Ini tentang perkataan. Kata-kata itu seperti api. Efeknya sulit untuk dipadamkan. Nah, kata pujian dan penyemangat yang kita berikan kepada orang akan menimbulkan semangat dan bangkit rasa berharga. Tetapi kata yang tidak membangun ketika kamu lontarkan kepada orang lain, apa yang terjadi tadi? Orang tersebut akan merasa Sakit hati. ya. Yang lain? Kecewa. Kecewa. Pertengkaran pun akan Terjadi. Ya. Dikatakan di sini bahwa mulutmu itu adalah harimau.
Bijaksanalah dalam mengeluarkan setiap perkataan, karena seringkali efeknya itu entah baik atau buruk, lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Ya, yang terakhir, belajar buat say enough. Katakanlah cukup dan mengucap syukur dalam setiap kehidupan. Karena itu adalah bentuk kepuasan yang tidak ditentukan oleh parameter jumlah, tetapi oleh sikap hati kita. Untuk mengakhiri pertemuan PA kita pada kali ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pertemuan PA kami pada kali ini. Kami merasa sangat terberkati ketika kami bisa belajar bersama-sama untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami anak-anak-Mu untuk bisa mengucap syukur Bapa, untuk berkata cukup dalam segala hal. Karena ketika kami merasa cukup, maka ada sukacita yang kami rasakan. Ya Bapa di surga, begitu juga kami ingin mengakhiri PA kami, berkati kami pribadi lepas pribadi. Jadikan kami menjadi anak-anak yang bijaksana dan berhikmat. Ini doa pengharapan kami di dalam nama anak Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekian PA kita pada kali ini. Semoga PA ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak, Yesus memberkati.